Jadi sebagai tanda pengenal. Kalau kayak di manusia kan ada yang namanya KTP. Tapi kalau di batu permata atau di berlian itu ada yang namanya inklusi atau inclusion, ya. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Saya ingin menjelaskan tentang inclusion, ya. Jadi ada pertanyaan yang masuk saya, apa sih itu inclusion? Inclusion itu sama dengan sebenarnya kalau mau dibilang itu adalah cacat atau tanda dari sebuah batu permata, ya. Jadi tanda lahir di batu permata. Cuma kita tidak menggunakan istilah cacat, lebih tepatnya adalah inklusi, ya, atau inclusion bahasa Inggrisnya. Inclusion itu terbagi 3. Salah satunya adalah protogenetik, singenetik, dan epigenetik. Fungsi dari inclusion itu adalah sebagai tanda pengenal dari batu atau berlian, atau tanda-tanda yang ada pada dalam batu atau berlian. Jadi sebagai tanda pengenal. Kalau kayak di manusia kan ada yang namanya KTP. Tapi kalau di batu permata atau di berlian itu ada yang namanya inklusi atau inclusion, ya. Protogenetik. Protogenetik itu adalah inclusion yang pertama kali diketemukan dan tumbuhnya itu sebelum dari batu tersebut tumbuh. Jadi sudah ada kristal di dalamnya. Jadi kalau ada inclusion seperti itu biasanya ada di emerald, yaitu ada kayak kristal atau ada pyrite di dalamnya. Ada juga di batu permata lain misalkan kayak ruby atau safir. Kalau ada seperti itu biasanya adalah non heat atau tidak dibakar atau tidak ada treatment. Ya, tapi kalau di emerald nanti saya sebutkan lagi. Namanya syngenetic. Syngenetic itu tumbuh inklusi itu berbarengan dengan batu tersebut, ya. Itu biasanya berupa seperti gas, liquid, sama solid. Ada juga seperti fingerprint di ruby atau safir. Yang terakhir adalah epigenetik. Itu terjadi setelah semuanya ada, baru ada inclusion tambahan. Misalnya barang itu di-heating atau dibakar, atau untuk berlian misalkan berlian itu diproses seperti di laser drill. Jadi itu adalah tambahan inklusi yang ada, ya. Ini adalah yang syngenetic, berarti ini sudah ada fingerprint, ya, seperti ini. Ini juga syngenetic, ya. Ya, ini adalah yang pertama kali protogenetic. Jadi ini adalah solid yang ada di sini. Apabila ada inklusi masih sekitaran di protogenetic ataupun syngenetic, itu biasanya adalah unprocessed. Kalau yang tadi saya bilang seperti di emerald ada epigenetic, jadi itu ada tambahan bahwa barang itu adalah di oil atau di opticon. Nah, kalau untuk di ruby atau safir itu barangnya itu di heating, ya, dibakar. Jadi setelah solid seperti ini nanti dibakar dia akan pecah. Itu adalah inclusion yang ketiga. Nah, kemudian kalau untuk berlian itu biasanya ada ditambahkan clarity filling, maksudnya cacatnya itu diperbaiki. Nah, itu juga masuk ke kategori inklusi yang ketiga. Inklusi ini adalah pertanda atau tanda pengenal sebuah batu permata. Jadi sebenarnya inklusi ini emangnya penting. Jadi jangan dibilang kalau batu permata saya maunya yang bersih, tanpa cacat dan tanpa ada tanda-tanda alam. Ya itu takutnya nanti malah dapetnya yang tidak, ya. Oke, demikian tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna. Apabila ada ingin komen yang ingin dibahas, silahkan taruh di komen di bawah ini, ya. Terima kasih.